Shalom saudara, karena harus khotbah di rumah gara-gara pandemi, maka saya memilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara outdoor. Dan di tengah-tengah khotbah saya bisa mendengar burung-burung berkicau, bahkan ayam-ayam berkokok. Apa yang saya pelajari dari kehidupan mereka? Mereka begitu percaya diri, mereka bisa percaya bahwa hari esok lebih baik. Karena mereka bisa menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Dan itulah yang sebetulnya Tuhan inginkan ketika kita beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Maka kita bisa bersikap seperti burung-burung di udara. Saya akan bacakan di dalam Matius 6 ayat 26 dikatakan seperti ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Oleh sebab itu, di saat pandemi seperti ini, justru saatnya kita berbagi. Bisa berbagi hal-hal yang kecil, misalnya berbagi kata-kata mutiara, bisa berbagi kata-kata hiburan, bahkan bisa berbagi humor. Sejak pandemi, saya mulai sering melakukan apa yang disebut menyapa orang lain lewat medsos. Dan mulai minggu lalu saya juga memakai TikTok supaya bisa memakai quote atau kata-kata dari orang-orang penting dari buku-buku yang saya baca untuk memberi inspirasi, untuk memberi motivasi, bahkan bisa menguatkan orang lain. Di samping lebih dahulu menguatkan diri saya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, memasuki bulan Agustus ini tema bulanan kita adalah Proud to be Indonesian. Meskipun kita dibedakan oleh berbagai suku, ras, tetapi kita dipersatukan oleh untaian mutiara yang cantik, yaitu Indonesia. Firman Tuhan mengajar kita untuk menjadikan kota di mana kita tinggal sejahtera. Kita diminta untuk mensejahterakan kota, tempat, desa, dimanapun kita tinggal. Karena kita bangga menjadi orang Indonesia. Oleh sebab itu, di hari kemerdekaan ini, marilah kita benar-benar berjuang supaya Indonesia bisa maju dan menjadi negara yang sejajar dengan negara yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kita dapat beribadah walaupun secara live streaming, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, dimanapun Anda berada, ketika kita bersatu hati, walaupun melalui secara live streaming, tapi Tuhan tahu, Tuhan ada di sisi Anda, Tuhan selalu menjamah setiap hati kita. Dan saatnya mari saya mengundang Bapak Ibu untuk kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Bapa, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami dapat beribadah Tuhan secara live streaming ini Tuhan. Kiranya Kau rapi setiap hati kami Tuhan, Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Biar kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan anugerah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Kau yang bekerja Tuhan, Kau yang melawat Tuhan setiap hati kami Bapa. Dan saatnya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami dapat mengagungkan nama-Mu dengan sukacita, dengan rasa damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saatnya saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dan kita penuh semangat, kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang disukakan. Biarlah hanya Engkau Yesus yang dipuji. Haleluya. Mari kita katakan dengan hati kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari kita syukuri untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita katakan yang lebih dalam lagi. Katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita bersihkan suara-suara untuk Tuhan. Kita berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi kita pujikan untuk Tuhan kita. Bila hanya Tuhan yang ajaib, bila hanya yang Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, hanya Yesus, hanya Yesus yang megah. Haleluya. Katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Raja mulia. Mari kita sama-sama katakan dengan hati kita, katakan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah, katakan ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita datang pada Tuhan kita. Sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Biarlah hanya Yesus yang kita andalkan dalam hidup kita. Biarlah kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita katakan dengan hati. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau. Katakan dengan hatimu, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
tiada lain ku andalkan selain Kau, hanya Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, tiada lain ku andalkan selain Kau, tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita datang pada Tuhan. Mari sembah dengan hatimu. Kami mau menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kiraya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama syih. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu sembah Yesus. Kiraya lama mama malaya lama ya lama ya syih. Hanya Yesus yang melawat setiap hati. Haleluya, haleluya. Segala maya lama mama mama mama. Haleluya, haleluya. Kiraya lama ya lama ya lama ya rasyih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kiraya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama syih. Mari kita katakan dengan hati kita, katakan Yesus Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, tiada lain ku andalkan selain Kau, tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh datang kepadamu, memuji dan menyembah Engkau, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sangat butuh firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan mengampuni dosa kami, baik dengan pikiran, perkataan, perbuatan, maupun sikap hati kami. Dan ya Tuhan, Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini. Tuhan, urapi Tuhan, supaya setiap firman disampaikan boleh merupakan suara Tuhan terhadap setiap kami. Roh Kudus, Engkau berbicara dengan leluasa kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami akan sambut firman-Mu hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bulan ini Bapak Gembala mengambil satu tema, yaitu Proud to be Indonesian, yaitu dalam rangka memperingati 76 tahun Indonesia merdeka. Ketika bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi masih ada perjuangan yang panjang untuk memperoleh pengakuan dunia internasional. Banyak pahlawan yang telah berjuang gigih demi berdirinya Ibu Pertiwi. Dan ketika saya mencoba merenungkan tema ini, saya mengintrospeksi diri saya, apa yang sudah saya lakukan bagi negeri Indonesia untuk membangun negeri tercinta ini. Dan saya terinspirasi oleh kisah Yeremia yang pada waktu itu menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel yang pada saat itu dibawa ke pembuangan di negeri Babilonia. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu sumbangsih bagi negeri, yang terambil dari Yeremia 29 ayat 7, demikian firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Bangsa Israel pada masa itu mengalami pembuangan ke Babel. Itu suatu masa yang sulit bagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan menyampaikan suaranya melalui Nabi Yeremia. Di saat-saat yang sulit, masa-masa susah, Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Dan Tuhan menyampaikan suaranya dengan memakai hambanya, yaitu Nabi Yeremia. Dan mereka dikatakan harus tetap memiliki semangat untuk hidup. Walaupun mengalami masa yang sulit, mereka tetap harus memiliki semangat untuk hidup. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka harus membangun keluarga. Mereka harus bekerja dan melakukan aktivitas hidup sehari-hari sebagaimana layaknya kehidupan normal. Karena mereka akan mengalami masa sulit tersebut selama 70 tahun. Makanya Tuhan bilang mereka harus beraktivitas seperti biasa. Mereka harus hidup seperti orang merdeka dan mengisi kehidupan mereka dengan hal-hal yang positif. Karena dengan berbuat demikian, mereka juga akan mengalami kesejahteraan. Berdasarkan tema di atas, sumbangsih berarti yaitu sokongan atau dukungan atau kontribusi. Apa kontribusi kita terhadap negara kita? Apa yang sudah kita lakukan atau yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini bersama-sama? Yang pertama yaitu membangun negeri ini. Juga terdapat dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi di sini Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan bahwa bangsa Israel harus mengusahakan kesejahteraan di kota di mana mereka ditempatkan. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bangsa Indonesia, yaitu kita juga harus mengusahakan kesejahteraan kota atau negara di mana kita tinggal. Kita bersama-sama membangun negeri ini. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama dengan memiliki pandangan yang positif terhadap negeri ini. Jadi kita jangan bersikap apatis seperti Yosua dan Kaleb ketika mereka diutus bersama ke-12 pengintai untuk mengintai tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, dan mereka berdua, Yosua dan Kaleb, melihat bahwa tempat yang mereka intai yang akan diberikan kepada bangsa Israel luar biasa baiknya. Sedangkan yang ke-10
memiliki pandangan yang negatif. Kita lihat Yosua dan Kaleb, mereka memiliki rasa optimisme yang tinggi. Mereka percaya akan penyertaan Tuhan. Mereka percaya kalau Tuhan menyertai mereka, maka mereka akan mampu menguasai negeri tersebut. Mereka akan mampu merebut negeri tersebut. Dan mereka percaya bahwa mereka akan memiliki negeri yang setelah mereka intai. Karena mereka percaya Tuhan menyertai bangsa Israel. Walaupun realitanya tantangan itu pasti ada. Ya, mereka bersama 12 pengintai, mereka melihat bahwa tantangan-tantangan di depan itu pasti ada. Tetapi di dalam diri mereka, mereka mempunyai satu pandangan yang positif, bahwa mereka akan memiliki negeri tersebut. Demikian juga kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi dan kekayaan alam yang luar biasa. Itu semua adalah anugerah Tuhan bagi kita untuk mengolahnya dan mengusahakannya. Kita tidak dapat memilih di mana kita dilahirkan, di negara mana kita dilahirkan. Tetapi pada saat Tuhan menempatkan kita untuk lahir di Indonesia, Tuhan mempunyai rencana bagi kita dan juga untuk negeri ini. Kita bisa melihat anugerah Tuhan yang luar biasa dengan potensi yang ada di dalam Indonesia. Apakah itu melalui pariwisatanya? Indonesia banyak memiliki tempat-tempat yang sangat indah, yang luar biasa cantik, dan juga budayanya yang beraneka ragam, juga sumber daya alamnya yang sangat kaya. Semuanya itu bukan kebetulan. Tuhan membuat kita lahir di bumi pertiwi dan menjadi orang Indonesia. Bukan kita yang pilih, tetapi Tuhan yang menentukan untuk kita lahir di negeri ini. Tuhan pasti punya rencana yang baik. Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi kita dan untuk negeri ini. Jadi kita harus memiliki pandangan yang positif terhadap negeri ini. Walaupun di dalam perjalanan sehari-harinya kita mungkin menemui tantangan. Tetapi biarlah kita boleh melihat jauh ke depan. Kita melihat hal-hal yang baik dari negeri ini. Kita memiliki pandangan yang positif terhadap negeri ini. Dan yang kedua, kita juga harus memiliki antusiasme. Ya, jadi apapun yang kita melakukan dengan segenap hati. Ya, kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan percayakan kepada kita. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kita berusaha dengan giat, yaitu dengan memiliki semangat. Ada semangat yang menggelora di dalam hati kita, gairah untuk membangun negeri ini, untuk bekerja membangun negeri ini. Kita tidak bermalas-malasan, ya, atau kita apatis, kita tidak mau berbuat apa-apa. Jangan. Biarlah kita memiliki satu antusiasme yang tinggi di dalam membangun negeri ini. Kita juga harus memiliki integritas di dalam kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau saat kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Kita tidak usah melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ucapkanlah syukur dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kita lihat pada saat Kaleb dan Yosua, akhirnya mereka berdualah. Dari ke-12 pengintai tersebut, hanya 2 orang inilah yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka memiliki satu kepercayaan kepada Tuhan. Karena mereka memiliki satu pengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian untuk mengalami janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Kaleb pada saat itu berusia 85 tahun. Tetapi dia berkata kepada Yosua, dia masih punya semangat, masih kuat sama kekuatannya seperti 40 tahun yang lalu. Pada saat Yosua mengutusnya untuk bersama-sama memasuki tanah perjanjian, untuk merebut, berjuang, memperoleh tanah perjanjian. Dan dia merasa masih kuat sama seperti 40 tahun yang lalu. Dia masih memiliki semangat dan kekuatan yang menyala-nyala untuk menjalankan tugasnya. Itulah yang namanya antusiasme. Ya, dengan antusiasme akan membuat seseorang itu bergerak. Tanpa antusiasme, seseorang tidak akan mencapai apa-apa. Ralph Waldo Emerson mengatakan, tidak ada keberhasilan yang besar yang diraih tanpa antusiasme. Tanpa antusiasme, orang tidak akan mencapai
apa-apa. Dan juga Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar dan pendiri General Electric, mengatakan, apabila engkau mati tanpa apa-apa untuk keturunanmu, kecuali antusiasme, sesungguhnya engkau sudah mewariskan harta pusaka yang teramat penting. Jadi kita lihat di sini, kita tahu bahwa Thomas Alva Edison adalah seorang yang gigih di dalam berjuang. Sampai dia salah satu penemuannya adalah lampu pijar. Dia menemukan banyak sekali penemuan-penemuan. Ya, dan salah satunya adalah dia menemukan lampu pijar dan sampai saat ini telah kita nikmati hasil penemuannya. Dia mengatakan bahwa dengan antusiasme itu adalah hal yang sangat penting yang dimiliki di dalam kehidupan seseorang. Ada 2 ekor katak yang tercebur ke dalam ember susu. Ya, pada waktu mereka tercebur ke dalam ember susu, wah mereka panik. Ya, mereka panik berusaha untuk melompat, untuk keluar dari ember susu tersebut. Tetapi mereka gagal, tidak bisa melompat keluar. Embernya, tempatnya itu cukup besar sehingga tidak memungkinkan mereka untuk melompat. Dan pada waktu mereka mencoba, mereka gagal lagi. Akhirnya katak yang pertama, dia menyerah. Dan akhirnya dia mati, tenggelam. Dia merasa, ya sudah, ini nasibku. Sudah tidak bisa keluar dari ember susu ini, pasti aku akan mati. Dan dia sudah berhenti berusaha. Dan akhirnya dia menyerah dan mati, tenggelam. Katak kedua, yang melihat katak pertama, akhirnya tidak bisa keluar dari ember tersebut, justru dia menjadi termotivasi untuk terus berusaha. Dia berusaha dan berusaha lagi. Dia berenang, memutari ember susu tersebut dan berusaha untuk melompat terus-menerus. Ternyata dengan dia berputar, akhirnya membuat susu tersebut diaduk. Nah, susu kalau diaduk terus karena dia berenang, ya seperti diaduk, akhirnya menjadi kental dan keras dan menjadi keju. Sehingga pada saat dia menjadi keju, permukaannya keras, katak ini dengan mudahnya dia bisa melompat dan akhirnya dia selamat. Nah, di sini kita melihat kegigihan, ya. Ada kegigihan di dalam antusiasme membuat seseorang bisa lepas dari kesulitan. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memiliki rasa nasionalisme. Nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa yang lain. Nah, setelah memiliki pandangan yang positif dan juga antusiasme terhadap bangsa dan negara kita, juga penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa mencintai negeri ini, mencintai apa yang ada di dalam negeri ini, mencintai apa yang diperbuat oleh negeri ini, dan bersama-sama berusaha untuk memajukan negeri ini. Kita bersama-sama bergandengan tangan memajukan negeri tercinta ini. Saat ini kita tahu bahwa seluruh dunia sedang mengalami pandemi. Negara kita pun juga tidak luput dari pandemi ini. Dan kita saat ini sedang bersama-sama menghadapi pandemi ini. Kita tidak sendirian. Dan biarlah kita bisa bahu-membahu menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kalau kita lihat di depan mata, banyak sekali kesulitan yang kita hadapi, ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi sehubungan dengan pandemi ini. Tetapi biarlah kita boleh bersama-sama bahu-membahu untuk bisa bersama-sama mengatasi pandemi ini. Dan kedepannya kita bisa melihat bahwa kita akan keluar dari pandemi ini. Bagaimana caranya kita bisa bahu-membahu menjaga negeri ini di saat kita mengalami pandemi seperti ini, yaitu dengan taat protokol kesehatan. Lakukan bagian kita untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik, apa yang diserukan oleh pemerintah, biarlah kita boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencegah, ya, untuk bisa kita mengatasi virus ini, virus yang ganas ini. Kita tahu banyak sekali yang menjadi korban, ya. Dan biarlah di dalam menghadapinya, biarlah kita memiliki rasa persatuan, kesatuan, rasa mencintai, mengasihi negeri ini, untuk kita boleh betul-betul taat protokol kesehatan. Sehingga kita satu saat nanti kita percaya kita akan bersama-sama melewati masa-masa yang sulit ini. Beberapa waktu yang lalu kita melihat bagaimana ketika Grace Polii dan Apriani Rahayu memenangkan medali emas
dalam Olimpiade di Tokyo dalam cabang olahraga bulu tangkis ganda putri. Kalau kita melihat melalui YouTube atau televisi pada saat itu, bagaimana mereka menerima medali emas itu, dan kemudian lagu Indonesia Raya dikumandangkan, dan mereka memberikan hormat kepada Sang Saka Merah Putih dan juga lagu kebangsaan kita. Banyak sekali yang terharu. Ya, saya pun melihat, saya juga terharu melihat satu pemandangan yang seperti itu. Padahal kita tidak ikut bertanding, tetapi ada satu rasa yang sama, satu rasa yang bersatu. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Itulah nasionalisme, ya. Kita melihat bagaimana kita bangga apa yang sudah dilakukan oleh sesama kita, ya, sesama warga negara Indonesia di dunia internasional, membuat harum nama negeri ini, membuat kita pun merasa bangga, membuat kita pun merasakan sukacita. Nah, karena itu nasionalisme di dalam kehidupan satu bernegara sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Ada dua negara sebagai satu perbandingan. Ya, saya membaca satu tulisan. Satu negara yang pertama, pada saat itu negaranya sudah dirongrong oleh pemberontak dan mereka berusaha untuk menguasai negara tersebut, ya. Dan sampai negara tersebut sudah berada di ujung tanduk, sedikit lagi sudah akan diambil alih oleh pemberontak. Nah, pemimpinnya pada saat itu dia merasa ini adalah saat-saat yang sulit. Tetapi akhirnya dia mengambil satu keputusan. Dia mengumpulkan seluruh rakyatnya. Dia menyampaikan pidatonya. Dia mengatakan bahwa lebih baik mati di negeri sendiri daripada hidup sebagai pengungsi di negara lain. Ternyata apa yang disampaikan oleh pemimpin negara tersebut menyulut rasa nasionalisme yang tinggi kepada penduduk negara tersebut. Dan akhirnya mereka bersatu, ya, mereka berjuang untuk melawan pemberontak yang mau mengambil alih negeri tersebut. Dan akhirnya penduduk bangsa tersebut berhasil mengalahkan pemberontak, ya, dan akhirnya negara mereka tidak jadi direbut oleh kaum pemberontak. Negaranya bisa bebas dan mereka menang terhadap kaum pemberontak. Sedangkan negara yang kedua, penduduknya tidak memiliki rasa nasionalisme. Pada saat kaum pemberontak sudah berusaha untuk mengambil alih negeri tersebut, mereka malah ada yang lari, mereka tidak berbuat apa-apa, dan akhirnya pemberontak dengan mudah mengambil alih negeri tersebut. Ya. Nah, di sini kita melihat, kalau kita memiliki satu kecintaan terhadap negeri ini, kalau kita memiliki satu rasa kecintaan dan kebanggaan, rasa mengasihi menjadi bagian dari negeri ini akan membuat kita bisa berbuat sesuatu bagi negeri di mana Tuhan percayakan kita untuk lahir dan di situ, dan berbuat sesuatu bagi negara kita. Dan yang kedua, yang kita lakukan sebagai sumbangsih terhadap negeri ini, yaitu mendoakan negeri ini. Kita akan lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8, dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Jadi bagian yang kedua, yaitu kita setelah berjuang untuk negeri ini, kita berbuat sesuatu, do something for this country, berbuat sesuatu bagi negeri ini. Dan yang kedua, jangan lupakan berdoa bagi negeri ini. Ini adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Karena itu kita harus berdoa bagi negeri ini. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan bahwa kita harus menguasai diri dan menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Ya, artinya apa? Kita menguasai diri dan menjadi tenang. Kita dapat mengendalikan diri kita. Kita tidak terjatuh di dalam dosa yang membuat doa kita terhalang. Tantangan di depan kita banyak, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ingatlah,
Kita harus dapat mengendalikan diri kita. Kita harus dapat selalu diingatkan bahwa ada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Ia adalah Maha Kuasa. Sehingga kita ini tidak jatuh di dalam dosa. Apalagi di dalam kehidupan akhir zaman, kita hidup di dalam zaman akhir, akan banyak sekali penyesat-penyesat yang membuat kita jatuh di dalam perjalanan kita untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ya, karena iblis tidak mau orang-orang pilihan Tuhan masuk di dalam rencana Tuhan. Dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuat anak-anak Tuhan berjatuhan, sehingga mereka tidak mengalami rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita. Karena itu kita harus bisa mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, menghadapi banyak penyesat-penyesat, menghadapi banyak orang-orang yang akan berusaha membuat kita menjadi jatuh. Hati-hati. Pada saat kita menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidup ini, ingatlah, jangan panik. Percayalah kepada kuasa Tuhan. Tenangkan diri kita. Ingatlah bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Pada saat kita mengalami pandemi seperti ini, ya, ketika kita mendengarkan begitu banyak orang, ya, yang orang-orang yang kita kenal dipanggil oleh Tuhan, mungkin hati kita menjadi ciut, hati kita menjadi kacau juga, ya, kita menjadi galau, kita berpikir orang yang sudah hidupnya benar, takut akan Tuhan, percaya sama Tuhan, kok dipanggil oleh Tuhan? Tuhanlah pemilik kehidupan. Kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dalam dunia ini. Satu saat kita akan dipanggil pulang. Waktunya kapan, caranya bagaimana, tidak ada yang tahu. Tetapi ingatlah, Tuhanlah sang pemilik kehidupan. Dialah yang menguasai kehidupan kita. Dialah yang mengatur kehidupan kita. Karena itu kita harus tenang, percaya kepada kuasa Tuhan, sehingga kita dapat menguasai diri kita menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Ya, dan kita juga tidak terpancing dengan kekhawatiran. Hidup sekarang ini sulit, ya, banyak tantangan yang kita harus hadapi, baik itu dari segi pekerjaan, segi usaha, perekonomian, banyak sekali tantangan. Tetapi janganlah kita terpancing dengan kekhawatiran. Karena dengan kekhawatiran tidak akan menambahkan apa-apa dalam kehidupan kita. Malah itu akan membuat kita semakin terpuruk, dan terpuruk. Tetapi kalau kita percaya menjadi tenang dan dapat menguasai diri, kita boleh diingatkan bahwa Tuhanlah yang menguasai kehidupan ini. Ini akan membuat kita tenang. Dan kita bisa berdoa bagi kehidupan kita, juga bagi negeri ini. Kita bisa berpikir dengan tenang, bisa berpikir dengan baik, sehingga kita pun dapat berdoa. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita boleh mengerti apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa sih rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita panik, orang kalau panik seringkali mengambil keputusan yang salah. Orang kalau emosi, marah, itu juga bisa mengeluarkan kata-kata atau keputusan yang tidak tepat. Bahkan bisa menyebabkan kepahitan atau luka bagi orang lain. Nah, karena itu firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sehingga doa kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa kita. Kita bisa mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dengan kita berdoa, kita melakukan bagian kita, hidup kita sebagai orang Kristen, kita juga harus mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Kita menjadi teladan. Orang Kristen identik dengan kasih. Orang tahu bahwa orang Kristen prinsipnya adalah kasih. Nah, ini kita harus lakukan. Kita harus menjadi teladan di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anak Tuhan, sebagai identitas kita. Kita betul-betul harus bisa menjadi teladan untuk mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Panggilan orang percaya adalah mengasihi. Dan mengasihi adalah mengasihi dengan tulus, tanpa pamrih. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Ia sudah menebus kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Dan karena itu biarlah kita juga boleh mengasihi sesama kita dengan tulus. Mengasihi dengan sungguh-sungguh.
Banyak orang yang menderita di sekitar kita. Begitu banyak kalau kita mau membuka mata kita, melihat sekeliling kita, banyak sekali orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Bukan hanya menderita secara ekonomi saja, tetapi mungkin mereka secara psikis, secara rohani mereka menderita. Tetapi pada saat kita melakukan kasih, ya, melakukan kasih di dalam kehidupan kita, interaksi kita dengan mereka, maka kasih itu akan mengubahkan kehidupan mereka. Saat ini banyak sekali orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini. Ya, apalagi di gelombang kedua ini kita begitu banyak mendengar orang yang kita kenal dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Banyak orang yang merasa kehilangan, ya. Mereka kehilangan anggota keluarga mereka. Dulu kalau kita lihat mungkin virus itu korban ini jauh di sana. Tetapi sekarang kita mendengar ada di sekitar kita. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan empati kepada mereka? Apa yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada mereka? Kita bisa mendoakan mereka, mendoakan dengan sungguh-sungguh, ya, berdoa bersama, kita mendoakan mereka, atau juga kita bisa, kalau kita mendengar ada saudara kita yang sedang terkena virus ini, kita bisa memberikan vitamin atau hal-hal yang bisa makanan sehat. Itu salah satu bentuk perhatian kepada mereka. Atau juga kita bisa memberikan kata-kata penghiburan, ya, kata-kata yang membangun, bukan menggurui, ya, atau bahkan menghakimi, jangan. Tetapi kita memberikan kata-kata penghiburan, sehingga mereka merasa ada orang yang peduli. Di saat-saat sulit seperti ini, ternyata masih ada orang yang peduli kepada mereka. Dan itu bisa membuat mereka mengingat akan Tuhan. Betapa Tuhan itu baik, ya, mereka memakai kita sebagai alatnya untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita melihat ada beberapa orang yang memang betul-betul peduli terhadap sesama. Ya, mereka melayani sesama, mereka melakukan pelayanan sesama. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar Dr. Lee yang memiliki sebuah rumah sakit apung, dia melayani masyarakat yang tidak mampu di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau, yang sulit untuk dijangkau. Dan mereka inilah juga butuh akan sarana kesehatan. Kesanalah Dr. Lee dengan rumah sakit apungnya, dia berlayar, pergi ke sana untuk merawat, melakukan pelayanan kepada orang-orang di daerah-daerah terpencil, melakukan tugasnya. Dan dia tidak pandang bulu, dia merawat siapa saja yang sakit, dirawatnya dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia betul-betul bisa menjadi berkat bagi orang-orang di mana dia datangi untuk melakukan pelayanannya. Dan yang kedua, saya juga pernah mengenal ada seorang pastor, ya, yang bernama Pastor Czeslaus. Beliau ini dari Cekoslowakia, dan dia diutus dan dia memiliki satu beban untuk membangun masyarakat di pedalaman Flores. Orangnya sangat baik, ya, orang cukup tinggi. Pastor ini, ya, saya mengenal beliau, dan orang tutur katanya ini betul-betul membawa damai bagi kita yang berbicara dengannya. Dan dia terbeban untuk membangun masyarakat di pedalaman Flores. Apa yang dia lakukan? Dia membangun saluran air, dia membuat perkebunan, membantu masyarakat di sana. Dan itu dilakukan belasan tahun, bahkan puluhan tahun dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, bahkan dia juga, kalau kami terbeban untuk memberikan bantuan, dia juga menyalurkan bantuan itu betul-betul untuk masyarakat di sana. Sehingga masyarakat di sana betul-betul merasakan dampaknya dengan hadirnya Pastor Czeslaus ini. Dia mengabdikan dirinya kepada masyarakat di sana sampai beliau meninggal, sampai beliau dipanggil Tuhan dan dimakamkan di sana. Inilah orang-orang yang sungguh-sungguh terbeban untuk melayani sesama. Ya. Jadi kita juga setelah kita berbuat sesuatu bagi negeri ini, kita juga berdoa bagi negeri ini, dan kita juga do something, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi sesama kita di negeri ini, untuk kita boleh betul-betul menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebagai penutup, apa sumbangsih yang sudah kita lakukan bagi negeri tercinta ini? Marilah kita boleh bersama-sama membangun negeri ini
dengan potensi dan kemampuan kita masing-masing yang Tuhan sudah berikan di dalam diri setiap kita. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh diingatkan dimanapun Tuhan menempatkan kami dilahirkan di bumi Indonesia ini Tuhan. Tuhan punya rencana terhadap setiap kami. Dan biarlah kami boleh melakukan bagian kami untuk membangun negeri ini dengan rasa cinta terhadap negeri ini. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kau juga memberkati pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden sampai seluruh jajarannya Tuhan. Untuk boleh memimpin negeri ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah rencana Tuhan boleh terjadi di dalam negeri Indonesia ini. Terima kasih Bapak, menghadapi situasi pandemi ini Bapak, biar pagar pelindungan-Mu selalu ada bagi kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, satu saat nanti kami juga akan melewati pandemi ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama saya Joanna Siska di Warta Gereja satu pekan ke depan. Ibadah Menara Doa Gereja AFC Rispeles hari Rabu 1 September 2021 yang akan dilayani oleh Evangelis Vera Daniel melalui Zoom mulai jam 7 malam. Untuk info link Zoom bisa menghubungi admin gereja. Untuk menambah wawasan, jemaat dapat mengikuti live talk event bersama dengan Bapak Gembala setiap hari Kamis jam 7 malam dengan cara follow IG Bapak Gembala kita di Xavier #QP. Ibadah Youth Halo Youthers, pada hari Sabtu tanggal 4 September akan diadakan Youth Cell melalui Zoom mulai jam 5 sore. Untuk info link Zoom bisa menghubungi Ko Adi atau di MIG kita di youthprox.afc. Ibadah onset gereja AFC Rispeles akan mengadakan ibadah onset kembali pada hari Minggu tanggal 5 September yang akan dimulai jam 10 sampai jam 11 siang. Untuk pendaftaran bisa menghubungi admin gereja. Dan ibadah gereja HFC Rispeles juga bisa dapat diakses melalui YouTube channel di HFC mulai jam 10 pagi. Untuk persembahan gereja HFC Rispeles melalui bank dan ada di Bank BCA, juga ada di 2 nomor untuk rekening persembahan dan rekening perpuluhan. Info lengkap kegiatan gereja HFC Rispeles dapat dilihat di Warta Gereja atau di IG gereja hfc.rispeles. Demikian pengumuman Warta Gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita akhiri ibadah pada saat ini. Mari kita naikkan pujian kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita nyatakan pada Tuhan kita
Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur jika ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Abraham Jaya Samudra, memberkati kami, memberi kekuatan kami di tengah pandemi. Terima kasih Bapa, berkati juga Pastor Abraham. Engkau pakai dimanapun dia berada, bukakan pintu-pintu pelayanan yang lebih lebar, berkati keluarganya, berkati Bu Linda, Flo, dan En, supaya satu keluarga mereka melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini mengikuti ibadah dimanapun mereka berada. Kami percaya kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang mempunyai kelemahan Tuhan beri kekuatan yang baru, bahkan yang patah semangat Tuhan memberikan semangat yang baru dan bangkit. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami. Biarlah Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, menerima berkat Tuhan serta mengaminkannya. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan jemaat manapun yang ikut ibadah kali ini, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin.